aja, kalau nggak salah ini, kalau nggak salah ini minggu satu, terus ini minggu 2 gitu ya. Nah nah di sini aku mau ngingetin tentang konsep fungsi. Nah, sebenarnya apa sih itu fungsi? Nah, fungsi itu sebenarnya, seperti relasi yang kita pelajari di SMA, kan ada yang relasi yang pasangannya cuma satu, pasangannya cuma berapa. Nah, kalau fungsi itu yang relasinya satu-satu. Nah, dia itu ada yang namanya nilai range, nilai domain atau asal, dan juga range atau hasil. Nah, di sini nanti, akan ada fungsi. Nah, fungsi itu yang merah ini. Fungsi ini dimaksudkan sebagai aturan yang mengatur, hubungan antara daerah asal asal ini dengan daerah hasil. Nah, sebelum itu, aku mau, ngasih info aja sih tentang simbol-simbol yang harus kita ingat. Nah, itu seperti kayak bilangan real, nanti itu sering kepakai gitu untuk menyatakan domain atau yang lain-lain. Terus juga ada penulisan interval. Nah, dulu kan kalau kita SMA itu nulisnya 2 dari X ini kan, terus ini misal 5 gitu ya. Nah, sekarang, ada penulisan baru tanda sama dengannya. Terus kalau tertutup, dia berarti ada tanda sama dengannya. Nanti penulisannya akan jadi 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan. Ini interval tertutup. Gitu deh. Terus seperti yang aku jelasin tadi, fungsi itu adalah aturan yang memasangkan setiap elemen X, anggota set D, nggak kalau set ini ya, nggak selalu harus D gitu atau apa gitu, terserah, tapi kita tetap manggilnya dia tuh domain gitu. Dengan tepat satu elemen Fx. Fx ini biasa kita juga kan Y sama dengan Fx. Artinya Y sama dengan fungsi dari X. Tuh. Anggota set E. Set E ini berarti adalah daerah hasil atau range. Nah, kita di sini dari tadi aku kan udah ngomong tentang domain sama range. Nah, domain itu adalah daerah definisi dari fungsi f. Jadi pada daerah pada anggota dalam domain itu semuanya fx-nya itu pasti terdefinisi gitu karena dia adalah asalnya dari fx. Sedangkan kalau range itu daerah nilai dari fungsi f, ditulisnya biasanya rf. Nah, itu adalah himpunan semua nilai dari y sama dengan fx untuk y anggota dari ini apa? Daerah range-nya. Range fungsi fix. Nah, kalau di gambar di atas gimana sama ada contoh lain enggak? Nah, sebenarnya kan fungsi itu banyak. Jadi kayak X itu variabel bebas, sedangkan Y-nya itu variabel terikat. Nah, kalau kayak gini itu kita bisa banyak contohnya di kehidupan nyata. Misal kalau di biokalkulus itu ada tentang kan kita mau ngamati fenomena biologi. Jadi mungkin bagaimana jumlah kalau misal eh, pangannya naik nih, banyak sumber makanan. Nah, nanti populasinya ikut naik. Berarti kalau kayak gitu gimana? Berarti kalau misalkan itu ngaruh ke Y-nya. Nah, seperti itu deh fungsi. Kalau ada yang mau ditanyain langsung interupsi aja ya, guys. Itu deh. Terus ada juga namanya poin kedua itu representasi fungsi. Nah, fungsi itu gimana sih direpresentasikannya? Kalau yang tadi aku bilang tentang bakteri, terus nanti dikasih makanan, kita ngatur makanannya berapa, terus nanti populasinya
naik sesuai dengan jumlah makanan yang kita berikan itu kan aku menjelaskan relasi. Nah, itu kira-kira aku merepresentasikan fungsi sebagai apa? Melalui apa? Ada yang mau jawab? Oh ya, verbal ya tadi ya. Nah, itu benar. Nah, itu berarti aku mendeskripsikan fungsi secara verbal dengan kata-kata. Nah, contohnya lagi ini ada ketika kita naruh pie beku ke dalam oven terus dipanggang selama sejam lalu dikeluarkan. Dibiarkan dingin lalu dimakan. Nah, itu suhunya tuh kan awalnya dia tuh beku. Misal suhunya itu kalau rendah kan berarti di bawah ya. Terus nanti dia selama di oven dia akan naik. Nah, dia akan naik, lalu naik terus kan sampai akhirnya dia mungkin suhunya agak stabil, terus dia dikeluarkan dari oven. Pelan-pelan turun sampai akhirnya dingin bisa dimakan. Nah, ini kira-kira kalau digambarkan secara grafiknya ya. Lalu kita juga ada representasi dengan numerikal. Nah, numerikal itu apa? Berarti dia ngasih data gitu. Ada tabel, lalu ada data-data nilai yang menjadi variabel bebas dan juga terikatnya atau X dan Y-nya. Misal gini, this table shows the number of house finches in thousands observed in Christmas bird count in California. Nah, di sini kita membandingkan nilai jumlah burung ini burung ya guys, burung saat burung berdasarkan tahun di California. Nah, itu kita pakai data, terus nanti mungkin bisa dipetakan atau diplotkan gitu. Diplot di grafik data-datanya, terus nanti kita bisa cari, oh ini dia kira-kira grafik apa yang cocok ya, rumus apa yang cocok gitu. Terus yang ketiga ada tentang visual, ada direpresentasikan dengan visual atau grafik. Nah, grafik ini yang sering banget kita ketemu, misal nanti grafiknya ada yang linear, ada yang kuadrat, ada yang macam-macam gitu ya. Nanti kita juga akan belajar itu. Biasanya ditulis dalam bentuk tertentu, kayak ada misal linear itu Y sama dengan MX plus B gitu kayak. Terus ada lagi yang bentuk khusus lainnya, nah itu juga banyak jenisnya. Lalu karena kita bisa gambar grafik itu kan kayak garis saja kan, ya terserah kita mau gambarnya gimana. Nah itu kita harus tahu gimana sih cara memastikan dia itu benar-benar fungsi apa bukan. Nah, caranya adalah kita karena ini kita dari X ke Y-nya itu harus apa ya kayak satu-satu, fungsi satu-satu gitu. Jadi seharusnya kalau kita tarik garis vertikal seperti ini, jadi nanti nilai yang berpotongan sama garis vertikal X sama dengan A ini itu hanya satu nilai aja, yaitu di AB. Nah, kalau berpotongan di dua tempat seperti ini, nah itu belum tentu, itu tidak bisa dikatakan fungsi. Nah, tapi nanti di semester 2 pun nanti ada juga yang grafiknya itu kayak spiral gitu, tapi itu beda lagi karena dia sudah fungsi 3 keubah atau lebih gitu, ubah ke satu gitu. Belum sampai ke situ lah. Nah, tapi kalau misal gini, misal fungsinya terhadap terhadap Y gitu ya. Jadi X berubah terhadap Y. Nah, nanti kan dia akan berpotongan seperti ini. Nah, ini tetap bisa dikatakan fungsi, tapi dia fungsinya harus X sama dengan FY gini. Soalnya kayak kita bayangkan aja kayak misal fungsi kuadrat gitu ya. Fungsi kuadrat kan sebenarnya dia juga memotong di sini kan. Memotong di dua titik. Kayak memotong garis sumbu X ini. Jadi tapi dia tetap dihitung sebagai fungsi karena kalau terhadap Y dia cuman memotongnya cuma sekali-sekali aja gitu. Dia tergantung dia fungsi terhadap apa, variabel mana yang dipakai sebagai penentunya. Lalu
kita juga kenalan sama yang namanya fungsi sepotong-sepotong. Nah, fungsi sepotong-sepotong ini maksudnya apa ya? Nah, ini maksudnya adalah ketika satu fungsi itu ada dua aturan, seperti yang kita lihat ini. Nah, kemungkinan besar kalau grafiknya seperti ini, nanti akan ada aturan yang beda dari range 0 ke 2 sama 2 ke 4. Misal di 0 ke 2 dia itu rumusnya misal apa ya, X kuadrat gitu ya. Tapi ini nggak anu sih, ya kira-kira aja lah. Nah, misal X kuadrat di range-nya ini. Lalu untuk dari 2 ke 4 dia cuma X, soalnya dia linear ke atas doang gitu kan. Nah, dia nanti bisa ditulis seperti ini. Nah, tapi harus dipastikan nanti titiknya yang di ujung sini sama ujung sini itu sama. Supaya nanti dia bisa nyambung, kalau enggak dia bakal kepisah gitu. Lalu kita belajar juga tentang simetri fungsi. Nah, di simetri fungsi kita tuh ada dua tipe, yang satu itu genap sama ganjil. Nah, fungsi itu dikatakan genap jika kalau f min x nilainya itu sama dengan fx. Jadi kayak ini misal ya, di sini tuh berapa ya, kasih 2 gitu ya, min 2, sini 2. Nah, mereka tuh sama tapi sama-sama 0, berarti dia adalah fungsi genap. Min 2 sama dengan F2 sama dengan 0 gitu. Nah, kita tuh cara mudahnya juga kita bisa melihat fungsinya itu tetap sama ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Nah, ketika dicerminkan, wah, jadinya tetap sama nih, berarti dia adalah fungsi genap. Nah, selain kita apal gimana cara nentuinnya dari fungsi, kita juga harus ngapalin ini nih. Kadang soalnya ada yang soal itu ngomong, oh ini fungsi ganjil, tapi nggak dikasih tuh rumus fungsinya gimana, tapi kita disuruh ngitung. Misal F4-nya berapa dari F fungsi ganjil ini gitu. Mungkin F-4 diketahui, 2 gitu ya. Tadi ditanya F4 karena ini fungsi genap, jadi kita bisa langsung tahu F4-nya sama dengan I. Gitu deh, tanpa ngitung. Terus yang kedua ada fungsi ganjil. Fungsi ganjil disebut ganjil itu ketika memenuhi F min X sama dengan min Fx. Untuk setiap anggota domainnya. Nah, cara mudahnya itu kita bisa tarik garis. Yang biru ini bisa ditarik garis yaitu Y sama dengan X. Nah, ketika dia dicerminkan, nanti akan sama persis nih. Jadi kayak yang genap, tapi dia dicerminkannya terhadap sumbu Y sama dengan X. Nah, ketika dia sama, nanti dia akan nanti dia bisa dikatakan fungsi ganjil. Nah, aku mau tanya nih, kalau kayak gini, terus ada tengah-tengahnya kan, Y sama dengan X. Tapi fungsinya itu seperti ini. Kira-kira ini ganjil nggak? Ada yang tahu? Enggak, Kak. Nggak. Nah, ya benar. Si ganjil sama genap itu, kita harus lihat, Kak, berarti yang fungsi ganjil, ya fungsinya itu harus lewat 00 ya. Yang penting dia harus lewat 00 karena sumbunya juga lewat 00 gitu. Jadi sama dengan X kan juga motong di sini. Nah, sedangkan dia tuh harus motong supaya ini simetri gitu pencerminannya. Jadi dia harus melewati 0 di sini ya. Kita gambar garis di sini lagi. Wah, sama nih Kak, tapi nggak boleh soalnya dia tidak memenuhi syarat fungsi ganjil. Itu deh. Nah, terus kita ada juga fungsi periodik. Nah, fungsi periodik ini fungsi yang berulang.
setelah beberapa suku. Misal dia periodik 5, berarti setelah 5 kali 5 suku, dia akan balik lagi ke yang pertama. Nah, definisinya dikatakan periodik jika ada suatu konstanta positif T, supaya nanti Fx plus T, kalau ditambah T, misal ditambah 5, dia balik lagi jadi Fx. Nah, itu berlaku untuk semua anggota di domainnya. Nah, nanti yang paling kecil dari T-nya itu disebut sebagai periode. Kira-kira ada yang tahu nggak ini kalau fungsi periode contohnya apa? Sinus. Sinus, nah benar. Sinus kan kayak gini ya. Terus nanti ngulang lagi, ngulang lagi. Nah, makanya kalau gelombang dia bisa dijadiin bisa nyari periode, soalnya dia berulang-ulang terus. Nggak kayak misal linear gitu ya, dia naik terus. Atau kalau nanti linearnya turun terus, nah itu nggak bisa dikatakan sebagai periodik. Terus kita juga ada kemonotonan fungsi. Nah, kemonotonan fungsi itu tendensi dari nilai fungsinya. Dia makin besar atau makin kecil. Nah, fungsi itu dikatakan monoton naik ketika intervalnya itu nanti kalau x-nya x yang pertama di sini ya misalnya, dia itu lebih kecil daripada x yang kedua. Terus nanti nilai efeknya juga sama. Efeknya jadi seiring bertambahnya nilai x, x-nya makin besar nih. X-nya makin besar, nanti efeknya ikut, efeknya makin besar juga. Sedangkan kalau yang ini tuh ketika x-nya makin kecil, terus efeknya juga akan kecil. Nah, nilai x-nya efeknya akan lebih kecil. Nah, tapi ini bukan, maaf guys, ini bukan definisi yang benar, nanti bingung. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia nanti x-nya tambah besar juga ya, tapi dia nanti bakal turun juga nilainya. Jadi kita ngelihat kalau monoton tuh ngelihat dari nilai fx-nya aja. Kalau fx-nya makin besar, misal fx1 dia 5, fx2 6, terus 7, 8, 9. Nah, itu berarti dia monoton naik. Terus kalau fx-nya makin turun, nah itu berarti monoton turun. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, gimana sih cara tahu monotonnya itu habis naik, kapan turunnya gitu kan? Kalau ini kan kita bingung ya. Oh dia naik nih, kapan ya turunnya? Apa langsung turun gini? Apa dia tetap hitungannya naik gitu ya? Nah, kita tuh bisa tahu dia akan turun ketika ada titik seperti ini. Nah, itu namanya titik max, kayak max atau minimum. Nah, kalau fungsinya naik, itu berarti kalau kita dulu kan cuma gambar ini ya, gambar garis bilangan, terus nanti ada plus, minus, terus nanti, oh ini pasti maksimum gitu kan. Nah, tapi kita sekarang belajar kalau dia plus, itu hitungannya dia adalah monoton naik. Nah, yang satunya adalah monoton turun. Nah, ketika kayak gini, kita bisa nulis range-nya gitu. Kan dia dari A naik tuh, naik sampai B. Berarti bisa ditulis dia seperti ini. Di B dia kan nanti ada garis gini kan. Nah, B-nya nanti nggak ikut. Jadi B ini naik. Terus nanti ada dari B ke C. Ini ikut. Ya, ini ikut. Nah, ini hitungannya turun. Nah, kita tuh nyari poin di mana dia tuh kayak datar gitu. Kan ini kalau kita gambar garis ngikutin lengkungannya, kan nanti gambarnya tuh kayak miring gini kan. Miring gini. Ini juga masih miring. Terus nanti dia lama-lama lurus kayak yang warna merah. Nah, pas lurus itu yang namanya kita titik stasioner.
Nah, kalau lurusnya kenapa, miringnya kenapa itu nanti kita bahas di turunan, tapi masih jauh. Kita bahas fungsi aja dulu. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya dari ini, ada yang kurang paham. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita lanjut dulu ya. Mungkin ada yang kalau aku kecepatan bilang aja ya. Mungkin kurang pelan. Soalnya nervous juga, guys. Nah, terus fungsi penting itu kita harus ngapalin bentuk aljabar dan juga grafiknya. Nah, ini beberapa fungsi yang bisa kita apalin gitu ya bentuknya. Nah, ini ada fungsi konstan. Fungsi konstan itu berarti nggak ada variabel x-nya. Kayak misal dia di sini berarti kan y ya. Y ini berapa ya? 4 ya. Berarti dia motong sumbu y terus di 4. Berarti apa? Berarti dia adalah fungsi x sama dengan 4. Salah. Y sama dengan 4, maaf. Error. Y sama dengan 4. Nah, terus kalau linear itu berarti dia bentuknya garis lurus, tapi ini ada kemiringannya. Kalau yang seperti ini, dia tuh miringnya nggak ada. Jadi dia gradiennya 0, kalau ini gradiennya ada. Nah, karena dia kayak berbanding 1 terus, berarti dia bisa disebut Y sama dengan X. Nah, kalau kayak gini tuh bentuk dari fungsi mutlak. Nah, kalau ini ada fungsi, namanya itu kalau nggak salah fungsi bilangan bulat. Terus ini ada kuadrat, ada kubik, ini ada akar ya. Akar, terus ini ada akar pangkat 3. Ini ada yang naik, kuadratik, kubik. Kayaknya aku salah gambar ini. Oh, salah lihat. Ini kuadratik salah. Kalau ini eksponensial, ini logaritma, terus ini resiprokal. Resiprokal itu yang 1/x. Dan fungsi rasional. Itu dia. Terus ini yang tadi contoh-contoh yang periodik. Nah, karena ini banyak ya, jadi kita gunanya apa sih ngapalin ini kan online gitu kan. Kalau online kan bisa nyontek. Ya nggak nyontek, maksudnya pakai catatan gitu kan. Nah, karena kita bisa pakai catatan atau open book, kita pastikan bisa pakai GeoGebra sama Desmos atau Desmos gitu untuk buat grafik. Nah, nanti aku akan contohin buat grafiknya gimana di contoh soal. Nah, ini bentuk fungsinya aja. Terus nanti di minggu depan kayaknya kalian akan belajar tentang inverse fungsi. Jadi ini nggak usah dilihat dulu aja. Nah, ini penjelasan umumnya tentang linear. Untuk umumnya seperti Y sama dengan MX plus B. Terus Y. Ini misalnya bentuknya Y sama dengan 2X plus 4. Nah, nilai M menyatakan gradien. Nah, kalau di sini kan berarti gradiennya, kalau di contoh ini berarti gradiennya M sama dengan 2 ya. Nah, kira-kira kalau digambar, dia bakal, ini kan misal Y sama dengan X. Ini yang gradiennya 1. Dia bakal makin datar atau makin curam. Yang warna biru atau pink? Coba. Ada yang tahu? Wah, rame. Halo. Biru, Kak. Biru ya. Mantap. Nah, nanti diingat-ingat lagi nanti apa tentang kayak gradien kan, dia kalau semakin gede gradiennya, dia makin curam. Nah, itu nanti akan ada lagi di operasi fungsi. Lalu ada juga polinom. Polinom itu tentang yang bentuknya itu ada pangkatnya. Lalu kalau ada pangkatnya, tapi dia tuh bukan pangkat X ya. Jadi misal X pangkat 2, X pangkat 3, bahkan X pangkat 1 itu juga termasuk polinom. Tapi mereka dibedakan soalnya kan agak beda bentuknya sama bisa digolongkan sendiri gitu. Ini linear,
kubik, terus ada kuadratik gitu. Itu juga termasuk polinom tapi. Nah, di polinom ini nanti yang pangkatnya paling gede itu disebut sebagai derajat polinom. Misal dari sekian panjang polinom yang paling gede 4 berarti derajatnya 4. Lalu ini ada contoh gambar fungsinya ya. Ini ada x pangkat 3 min x plus 1, x pangkat 4 min 3x kuadrat, dan lain-lain. Bisa dilihat. Terus juga ada fungsi pangkat atau power function. Nah, kalau fungsi pangkat itu tuh kayak yang tadi, tapi kalau polinom ini kan ditambah-tambah ya. Kayak ada x kuadrat, ada x pangkat 3, ada x pangkat 2. Nah, dia itu x-nya banyak. Tapi kalau yang fungsi pangkat, kita tuh melihatnya, oh dia cuma pangkat 1, pangkat 2. Nah, itu yang disebut, yang tadi aku sebut itu ya. Ini tuh fungsi pangkat tuh nama lainnya juga eksponen. Bukan ding. Salah, bukan. Fungsi pangkat doang. Nanti dilihat juga bentuknya. Ini kan 1, ini 2, ini 3. Terus ada kayak, kok mirip lagi ya? Mirip lagi nih sama yang x pangkat 2. Nah, nanti mungkin bisa dibuat kerja soal. Ada soal yang gunain sifat kayak gini. Lalu ini juga ada P sama dengan 1/n, dengan N sama dengan 2, dan N sama 3, ditulis seperti ini. Ini yang akar, fungsi akar. Ini ada akar X, ini ada akar X pangkat 3, akar 3 dari nah itulah. Terus untuk P sama dengan min 1, bentuknya adalah 1/X. Nah, 1/X ini yang tadi disebut sebagai resiprokal. Nanti bentuknya khas kayak gini. Ada fungsi aljabar, dia ada kombinasi dari semuanya yang tadi. Ada pangkat, ada polinom, ada tambah kurang, segala dicampur aduk jadi fungsi aljabar. Nah, itu nanti sambil dilihat-lihat ya bentuk fungsinya, nanti lama-lama juga hafal. Karena bentuknya khas gitu. Terus kita move ke operasi pada fungsi. Nah, operasi pada fungsi itu aku bagi jadi 2, ada translasi sama dilatasi. Nah, kalau translasi itu, dia tuh dipindahin ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, kalau kayak gini, kita lihat kalau di plus, dia ke atas. Berarti sesuai lah ya, kalau plus kan memang bertambah jadi ke atas. Min ke bawah. Tapi kalau ini dia min tapi dia ke kanan gitu. Nah, biasanya kalau kita plus kayak bilangan bulat gitu ya, kalau makin ke kanan makin positif gitu. Kalau misal di garis bilangan, tapi di sini dia makin ke kanan dia malah makin minus dia malah makin ke kanan gitu. Kayak kebalikan. Terus kalau yang X plus C itu juga sama, dia plus tapi dia malah ke kiri. Lalu kalau dilatasi, kita ada juga peregangan, namanya itu peregangan sama pemampatan. Nah, dia tuh meregang kalau dikalikannya di luar. Nah, kalau di pemampatan, dia itu jadi 1/T-nya di luar. Dibagi di luar, terus kalau yang ini, dia dikali juga, tapi karena dia di dalam, jadinya pemampatan. Terus kalau ini dikali juga, tapi dia karena di dalam, di sebelahnya di sebelahnya X gini ya, nah dia akhirnya jadi peregangan. Nah, kalau kita perhatiin, kalau aku ya cara cepet ngapalinnya itu aku bagi jadi horizontal sama vertikal. Kenapa? Karena kalau horizontal tuh dia ngurusinnya satu hal. Dia berpengaruh ke domain. Karena kan X itu garis horizontal ya. X kan. Jadi kita bisa nentuin, misal kalau ditanya, oh ini dipindahin ke kanan, ke kiri, ditambah 5 gitu misalnya. Tapi karena dia ditambah 5 itu ke atas, dia nggak ngaruh ke domain. Jadi dia cuma ngaruh ke range-nya bertambah ke atas.
Nah, kalau ditanya domainnya berapa, nah itu kita tinggal lihat yang mengubah secara horizontal. Nah, siapa aja sih yang mengubah secara horizontal ini? Yang mengubah secara horizontal itu ada yang F dalamnya, yang di dalam kurung ini yang berpengaruh. Jadi kayak F X min C, F X plus C, F C X, F 1 per F 1 per C. Nah, ini yang berpengaruh secara horizontal. Nah, terus kita ngapalinnya mudah aja. Kita hafalin bahwa dia itu selalu kebalikan. Misal dia minus, biasanya kita nganggap ke kiri, dia ke kanan. Dia malah geser ke kanan. Terus kalau plus, dia malah geser ke kiri. Kalau CX, dia kan harusnya tambah besar. Tapi ternyata dia tambah mampat. Mampat itu maksudnya tambah curam. Jadi kayak tadi, misal dari X sama 2X kan tadi ya. Satunya lebih curam, satunya cuma gini doang gitu. Nah, perampatan, dia makin curam gitu kan. Karena dia dikali, jadinya dia semakin mampat atau curam. Terus kalau ini, dia malah semakin legang. Terus kalau secara vertikal, yang berpengaruh itu yang di luarnya X. Kalau ditambah C, tapi ini dia kayak sesuai dengan kodratnya gitu kali ya. Jadi kayak fx plus C dia nambah ke atas gitu, ke atas. Terus kalau fx min C dia ke bawah. Terus nanti kalau fx dikali gitu ya, cfx itu dia semakin meregangnya secara vertikal. Meregang secara vertikal dia ke atas. Meregang. Terus kalau dikali seperti dia semakin mampat. Gitu deh. Mungkin bisa dibuat tabel yang lebih bagus dari ini dan bisa jadi kayak catatan gitu. Nah, ini berpengaruhnya ke range. Ini nanti dia berpengaruh ke daerah hasil nih. Ya, aku nggak terlalu lama ya. Nah, gitu. Terus ini nah, dia kayak, tapi dia tuh juga misal diregangkan secara vertikal, dikali lagi depannya, nah itu beda lagi. Paham nggak ya? Gitu lah. Jadi dia domainnya itu tetap, cuman range-nya tambah tinggi gitu. Range-nya double. Misalnya ini awalnya ini 2 ke 4 gitu ya. Nah, nanti ini kalau misal dia tetap di 0 gitu ya, dia nanti jadi 4 ke 8 gitu. Itulah ya. Terus ini contoh yang kalau diregangkan sama dimampatkan secara horizontal yang tadi aku bilang. Sudah ada operasi antar fungsi. Kalau fungsi ditambah, dia nanti domainnya itu berupa irisan yang memenuhi antara fungsi yang ditambah ini. Sama juga dengan dikurangi, terus sama juga dikali juga sama. Intinya dia harus saling memenuhi syarat masing-masing gitu, supaya domainnya itu bisa diberlakukan untuk hasil penjumlahannya, pengurangannya, atau kalinya. Terus ini juga ada tentang kalau dibagi, dia harus irisan dari keduanya plus nggak boleh GX-nya nggak boleh 0. Supaya nanti bisa tetap terdefinisi. Terus kalau F pangkat N, dia domainnya tetap ya, soalnya kan dia fungsi yang sama gitu, dikaliin sama fungsi yang sama, ya domainnya itu aja. Terus ada juga komposisi fungsi.
Misalkan ini, terus habis itu perhatikan fungsi komposisi dari F dan G. Di F of G ada semua titik X anggota DG sehingga GX anggota. Nah, nanti ini kayak yang komposisi dulu kita belajar itu kalau F of G kan berarti F GX kan ya. Berarti yang pertama harus dipenuhin itu punyanya G. Jadi kita harus menuhin GX-nya terdefinisi, harus terdefinisi. Terus nanti ketika nilai GX ini dimasukin ke F, dia harus terdefinisi juga. Gitu deh ya. Maksud dari ini. Terus ada fungsi eksponensial. Eksponensial itu bentuknya umumnya tuh fx sama dengan b pangkat x. Nah, kalau yang tadi x pangkat bilangan, kayak misalnya ini n-nya tuh 1, 2 gitu ya, itu namanya polinom. Sedangkan kalau eksponen, itu tuh tentang ketika x-nya itu yang berubah-ubah, tapi konstansinya itu tetap b pangkat x. Banyak digunakan untuk model matematika, pertumbuhan makhluk hidup, dan mode peluruhan radioaktif. Itu kalau inverse-nya eksponen itu namanya fungsi logaritma. Nah, nanti kita bakal juga kenalan, tapi nanti mungkin sama partnerku nanti yang jelasin itu tentang bilangan natural atau E. Apa ya namanya? Euler atau apa gitu ya, yang 2, berapa sekian-sekian. Nah, itu nanti banyak digunakan untuk perhitungan di biokalkulus ini. Nanti ada juga logaritma natural atau natural logaritma itu ln gitu. Logaritma dari E. Ini inverse-nya. E itu konstanta ya BTW. Ini nanti E pangkat X gitu fungsinya modal. Itu deh. Sampai materi selesai. Main lah 40 menit. Ada yang mau nanya tentang tadi yang aku jelasin? Ini mungkin sambil nunggu pertanyaan bisa dibaca contoh soalnya ya. Sambil dicoba-coba gitu. Cara-cara mungkin bisa. Yang mau nanya? Di chat juga. Belum. Ya, aku lanjut ke contoh soal dulu. Nah, kalau di setahuku kalau di konsep kayak misal kayak gini nih. Fx sama dengan x plus akar 8 min 2x dan GU sama dengan U plus akar 8 min 2U. Nah, kira-kira ini fungsinya sama enggak? Yang tahu? Ini sama enggak? Sama. Sama ya. Bagus, nggak terjebak soalnya kan ini beda variabelnya. Nah, tapi dia tuh adalah fungsi yang sama meskipun dia fungsinya beda, variabelnya beda kan. Kenapa? Soalnya dia tuh aturannya sama. Persis apalagi ya. Kalau ditanya domainnya sama nggak? Sama gitu. Domainnya juga sama karena fungsinya juga sama. Kalau gini domainnya berarti kan harus 8 min 2x lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Berarti nanti X kurang dari sama dengan 4. Enggak, ya enggak. Ya, itu deh. Nah, terus kita pergi ke yang ini. Hmm.
Jadi kelihatan kan ya gambarnya. Nah, di sini ada sebuah grafik. Terus kita menentukan nilai F-4 sama G3. Ini kan F. F yang merah, G yang biru. F-4 sama G3. Kita tentuinnya gimana? Kita tarik garis. Ini kan F-4. 4 di sini. Nanti tinggal ditarik garis saja. Sampai sini. Berarti nilai dari F-4 sama dengan berapa ya? Min 2. Terus nanti nilai X mana yang memenuhi, terus nanti G3 sama juga caranya. Kita lihat X-nya 3, terus ke atas sampai sini. Nah, di sini dia adalah, ternyata dia sejajar sama 4. Berarti G-nya sama dengan 4. Nilai X mana yang memenuhi Fx sama Gx? Nah, ini tuh sering kita kerjain sebenarnya. Kapan dia tuh kayak nilainya sama persis. Nah, itu biasanya kita di persamaan. Persamaan, kayak dulu tuh apa ya? Kayak sistem persamaan dua variabel misalnya. Nah, ini tuh dia kan dasarnya sama ya, kayak aturan 1 berlaku sama aturan 2 di titik mana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tuh berlaku di ketika dia berpotongan. Seperti di sini. Jadi dia ada di titik berapa tuh? Min 2,1 dan 2,2. Terus kalau ditanya domain, tinggal dilihat aja selama segaris ini, dia dari mana ke berapa. Berarti kalau DF, dia sama dengan min 4 sampai 4. Terus RF-nya, range-nya dia tuh dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Berarti dari min 2 sampai 3. Nanti kalau G, DG sama dengan berapa tuh? 4 juga ya. 4 sampai 3. Terus RG, dia dari min 2 sampai salah ya, nggak boleh. Kita lihat. Dia dari ini ya, 0,5 sampai 4. Itu deh. Nah, kalau yang udah hitungan seperti ini, kita harus apa ya, kayak ngerti kapan dia terdefinisi, kapan dia nggak terdefinisi. Nah, karena ini bentuknya pecahan, kurang lebih ya. Nah, kita tahu kalau yang di bawah ini nggak boleh sama dengan 0. Berarti nanti anggotanya dia nggak boleh di titik yang melewati, yang memenuhi ini, yang memenuhi sama dengan 0. Berarti kita tinggal cari aja X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah, terus kita tinggal X min plus 3, X min 2. Nah, kalau dicari pembuat nolnya itu kan X sama dengan min 3 sama X sama dengan 2. Nah, dari sini kita tahu kalau domainnya itu, DF-nya itu ternyata X semua bilangan real, tapi nggak boleh, X tidak boleh sama dengan min 3, sama nggak boleh sama dengan 2. Gitu. Jadi kalau mau buat formulasinya nanti kayak kurung buka, X, mata real, nanti X tidak boleh sama dengan min 3, 2, itulah ya. Yang lebih. Terus nanti kalau yang ini, yang 36, dia tinggal, karena dia akar, jadi kita tahu kalau akar tuh nggak boleh minus kan, tapi boleh 0. Berarti nanti anggotanya itu 3 min T lebih dari sama dengan 0.
Terus yang 2 juga gitu. 2 plus T lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti dapat ini kan 3. Min 3. Min 3. Terus ini T lebih dari sama dengan min 2. Apa benar? Ini harusnya 3. Jadi nanti kita tahu dapat berarti min 2 T. Sudah. Aku mau ngasih 1. Nah, kalau yang 38 ini tuh kan kelihatannya kayak sulit gitu ya. Kayak rumit. Tapi kita tuh lihat yang ya kayak itu gimana dia terdefinisi atau enggak. Karena kalau 1 plus 1 per 0 itu kan nggak boleh juga ya. Berarti 0 plus 1 itu juga nggak boleh 0. Nah, dari sini kita dapat bahwa 0 U itu tidak boleh sama dengan min 1. Udah kan? Terus kita move ke yang bagian ini. Yang atas kita nggak usah peduliin, soalnya nggak ngaruh ke terdefinisi atau enggaknya gitu. Kalau 0 ya nggak apa-apa, 0 gitu kan. Tapi nggak boleh kayak 1 per 0 gitu, jangan. Nah, terus kalau ini 1 plus 1 per U plus 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kita menganggapnya ini diasumsikan, bukan diasumsikan apa ya, ditulis dulu sebagai sama dengan aja biar kita nggak pusing gitu ya. 1 per U plus 1 sama dengan min 1. Nah, kalau kayak gini kan tinggal dikali silang. Nanti jadi dapat 1 sama dengan min U, min 1, terus nanti kita dapat D. U sama dengan min 2. Berarti DF-nya yaitu semua bilangan real, tapi nggak boleh sama dengan min 1, nggak boleh sama dengan min 2. Gitu. Ya, meskipun ribet gitu ya kelihatannya, tapi ternyata kalau dilihat satu persatu itu nggak seribet itu gitu. Ini kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ya guys. Terus kalau suaraku tiba-tiba hilang kasih tahu aja di chat atau langsung ngomong ya. Oke. Sure. Nah ini ada yang chat. Kak maaf tanya kalau untuk ditanya range nomor 36 gimana ya? Nah range 36. Range 36. Kalau ditanya range 38 gimana? Range-nya dia itu harusnya real ya. Kalau kayak gini tuh harus pasti kayak semua bilangan masuk range gitu. Soalnya kan dia minus boleh, plus boleh, 0 boleh, kecuali di daerah definisi daerah yang mengandung ini kan, min 1 sama min 2. Nah, tapi kalau kan kita domainnya udah nggak ada min 1 sama min 2 nih. Berarti range-nya itu sudah semuanya memenuhi gitu. Semua range-nya memenuhi. Ya pasti terdefinisi semua gitu. Nah, kalau pastinya berapa sampai berapa, nah itu kayak tak hingga sih soalnya. Lebih ke tak hingga deh kayaknya. Soalnya dia kan bisa minus sampai segede apa juga bisa. Nanti kalau plus segede apa juga bisa gitu. Menjawab nggak kira-kira? Coba tadi. Nadia. Oke. Mantap. Nah, ini ada waktu paruh dari palladium. Oh iya, kalau waktu paruh tuh di SMA perasaan ada ya, Kak. Zat setelah beberapa lama dia tinggal setengah gitu. Misal dia awalnya 100 gram, nggak tahu ya zat apa segede amat gitu ya. 100 gram, terus nanti misal 2 jam gitu ya. 2 jam kemudian, waktu paruhnya tuh 2 jam. Nanti dia tiba-tiba jadi 50. Gitu. Itu namanya waktu paruh. Jadi kayak setengah.
setengah dari zat asli. Zat aslinya misal M0 gitu ya. Nah, itu berarti setengah M0. Masa awal. Nah, ini dibilang waktu paruhnya adalah 5 hari. Jika semula ada 1024 mg sampel 100 Pg palladium tadi itu, maka sisa sampel dalam miligram setelah 25 hari adalah, nah 25 hari itu kan, jadi ini tinggal 25 dibagi 5, kita udah dapat 5. Berarti dia kayak 5 kali mengalami waktu paru itu kan. Nah, karena 5 kali berarti bisa ditulis setengah pangkat 5 dari masa awal. Nah, karena 1/5 juga sama aja, berarti 1/2/5 kali 1024. Nanti 1024/32. Sama dengan 32 juga. Itu. Ini masih kayak fungsi yang sederhana aja nih. Apa kayak diinterpretasikannya itu pelan-pelan aja, kayak ngikutin alurnya. Gimana? Terus nomor 5 itu jika domain dari fungsi f adalah 3,8, domain dari 2f kali 2x min 3 plus 2 adalah berikut gitu kan. Nah, ini yang tadi aku bilang, mana yang mempengaruhi domain, mana yang mempengaruhi range. Karena kita cuma ditanyanya domain, kita juga nggak tahu range-nya berapa sampai berapa, kan kita nggak tahu fungsinya berapa gitu kan. Nah, karena kita cuma tahu domain, terus ditanya nih, domainnya kalau kita translasi, kita ubah-ubah, nah itu jadi berapa sih? Jadi domainnya jadi di mana gitu. Nah, kira-kira yang mempengaruhi domain siapa? Ada yang tahu? Apakah semuanya dianggap? Atau kayak cuma beberapa doang? Ada yang mau kasih ide? Yuk. Apakah tadi ada yang nyantol tadi aku bilang? Yang di dalam kurung. Nah, benar. Entah. Yang di dalam kurung. Nah, yang berpengaruh itu cuman yang di dalam kurung. F, 2X, min 3. Ini berpengaruh ke domain ya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung, oh, yang berpengaruh cuman ini nih. Kan ini hasilnya Fx. Ya ubah aja dikali 2, dikurangi 3 gitu, jangan. Kita tetap harus ngikutin tadi sifatnya gimana gitu kan. Nah, karena tadi sifatnya itu kebanyakan X, jadi kita keluarin dulu 2-nya. Ini nanti F 2X min 3/2. Ini. Nah, terus kita kerjainnya itu dari depan. Jangan kan ini dalam kurung gitu ya, kita menganggapnya langsung, oh dalam kurung duluan gitu. Tapi ngerjainnya dari depan. Supaya nanti hasilnya bisa kayak sama gitu. Nah, dari depan, berarti ini karena dia dikali, tapi dia di dalam kurung, berarti dia dimampatkan kan. Dimampatkan itu aliasnya dibagi gitu. Dibagi 2. Dibagi 2. Sehingga domainnya itu tinggal dibagi 2. Jadi 3/2 sama 8/2. Nah, kita dapat domain yang baru setelah dimampatkan. Domain yang baru setelah dimampatkan itu dapatnya 3/2 sampai 4. Gitu ya. Terus setelah dimanfaatkan kita melihat operasi selanjutnya apa nih? Dikurangin. Kalau dikurangin berarti dia digeser ya.
ke kanan atau ke kiri. Karena dia min, karena dalam kurung itu ingat ya selalu berkebalikan. Entah, tapi kalian boleh lah terserah kalian ngapalinnya gimana. Tapi kalau aku kayak ingetnya, dalam kurung selalu berkebalikan gitu ya. Karena dia digeser atau ditranslasi, dia tuh min kan, min tapi karena kebalik, jadi dia ke kanan gitu, ke kanan. Nah, ngaruhnya apa di domain? Nah, nanti domainnya tuh range-nya akan domainnya itu intervalnya akan bertambah. Nah, kalau ditulis dalam notasi biasa kayak gini. Gitu. Itu deh. Kalau misal range, kalau range itu berarti kita tinggal misal karena kita nggak ngurus ininya di domain, misal cuman kita ditanyain awalnya range-nya kita tebak gitu ya, kayak dikasih misal berapa ya kira-kira yang mantap, berapa ya, 3,7 gitu ya, apa enggak, jangan deh, yang 0 aja, 0 sampai 4, tapi ya 0 sampai 4. Terus kita ditanya, kan kita udah dapet domain nih, domain yang baru. Terus ditanya, range-nya nanti berapa kalau 2F, 2X min 3, plus 2. Nah, karena ini yang di luar kurung itu 2F plus 2, dan kita udah ngitung juga domainnya yang ini, jadi kita tinggal 2Fx, Fx absen gitu kali ya, yang tadi udah dihitung plus 2. Nah, ini juga sama, dihitung dari depan juga. Jadi karena dia dikali 2, kan tetap ya, karena dia di luar kurung, jadi nggak kebalik gitu. Jadi tinggal dikali 2 aja. Jadi dari 0 sama 8. Terus dia ditranslasi, ditambah 2. Terus ditambah 2, ini kan diregangkan. Ini terus digeser. Ditambah berarti ke atas, ya kan? Berarti dia nanti 2,10. Gitu deh kalau range. Itu teman-teman. Kalau ini mau dibalik juga sama aja sih sebenarnya. Yang bagian ini ya. Ini dibalik juga, kan nanti sama aja. Mau ini duluan, digeser duluan, terus baru diregangkan juga nggak apa-apa. Mau ditukar-tukar nggak apa-apa. Kalau yang ini dia nanti hasilnya akan beda gitu. Jadi aku nggak berani tukar-tukar. Yang mau ditanyain dari yang soal ini? Nah, muncul. Nah, saya masih kurang paham, bisa diulang. Boleh. Bentar ya. Kamu nggak pahamnya dari yang domain semua dari awal banget atau gimana? Dari bagian mana? Ini. Dari bagian mana? Dari yang digeser ke kanan. Mik aja. Digeser ke kanan. Yang ini ya, digeser. Mana yang ngomongnya? Ini tuh sifatnya gitu ya. Kalau dia minus, dia bakal digeser ke kanan. Kalau dia ini kan minus ya, minus 3/2. Karena dia minus, berarti dia itu digeser ke kanan sebanyak 3/2 satuan gitu maksudnya.
Nah, untuk kenapa dia kok minus tapi digeser ke kanan itu, aku sepertinya lupa. Nah, ini geser ke kanan, jadi akhirnya ditambah itu. Ngerti nggak? Kalau ini kenapa min tapi dia ke kanan, itu karena anggapannya kalau misal dia tuh harusnya mulai dari nol gitu ya. Misal nolnya di sini. Dia grafiknya kayak gini. Tapi dia tuh minta dikurangin jadi jadi 1 itu. Di min 1, X min 1 gitu kan. Nah, kalau X min 1 dia tuh berarti mulai 0, gimana ya ngomongnya? Berarti kayak Y sama dengan X gitu kan, misal. Nah, ini kan berarti 1 sama dengan 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau Y sama dengan X min 1, misal X-nya 1, dia 0. Ngerti nggak? Jadi dia startnya beda gitu loh. Startnya tuh dia geser ke kanan, karena fungsinya tuh jadi kayak harus mundur gitu. Dia mulai jalan mundur gitu. Paham nggak? Coba nih, Tibi. Kalau kamu nggak paham yang lain. On mic aja nggak apa-apa. Paham nggak? Kalau yang 5,5 tadi itu gimana Kak? Jadi bisa 5,5 tadi? Oh, salah. 5,5 itu dari ini. 4. 4 ditambah 3/2. 3/2 kan 1,5. Ini 5,5. Oh iya ya. Oh, oke. Oke, mantap. Maaf, yang tadi kalau dibalik saya dapat range-nya 4,12. Oh, kalau dibalik beda ya. 4,12. Oh, iya ya. Jadi jangan dibalik, guys. Jangan dibalik. Kalau ya sih nggak bisa dibalik juga ya kalau gitu. Soalnya 2. Oh iya ya. Jadi jangan dibalik. Harus 2 kali dulu. Dikali dulu baru ditambah. Nanti aku cek deh ini ya. Soalnya aku juga tidak kurang yakin. Karena dia maaf. Ini. Dicek lagi. Terus ada soal berikutnya. Itu G fungsi ganjil dan periodik dengan periode 5. Dengan G sama dengan min 2 dan fungsinya tuh G min 1 sama dengan 3. Nah ini. Terus kita ditanya, jika fx sama dengan G dalam kurung X plus 2, maka nilai F4 adalah, nah pertama kita tulis dulu, F4 tuh berarti sama dengan G berapa gitu ya. Kan F-nya X-nya 4 nih, berarti 4 plus 2. Nah ini berarti dia G 6 dong ya. Karena dia G6 dan dia itu periode 5, kalau dikurangi 5 berarti kita dapat G1. Nah, karena kita udah dapat G1, kalau kita nambah 5 lagi kan jadi G11. Tapi kalau G11 kita nggak ada temennya, nggak ada yang bisa dijadiin acuan dari yang diketahui ini. Nah, jadi kita nggak pakai 3G11. Terus kalau kita pakai G1, kita tahu dia itu fungsi ganjil. Nah, kita balik lagi. Fungsi ganjil, rumusnya apa tadi? Mana ganjil? Jauh ya. Jauh. Fungsi ganjil. Si ganjil tuh rumusnya F min X sama dengan min Fx. F min X sama dengan min Fx.
F min tadi. Nah, karena rumus ganjil, bukan rumus apa ya, sifat fungsi ganjil itu bisa ditulis sebagai tadi apa? Jadi rumusnya F min X sama dengan min Fx. Nah, kira-kira kalau dari ini kan ada G1 sama G min 1. Jadi boleh dong kalau G min 1 sama dengan min G1. Ya enggak? Nah, karena kita tahu G min 1-nya 3 sama dengan min G1. Ini berarti G1 sama dengan min 3. Gitu. Nah, G1 tadi kan udah sama kayak ini. Dia apa saja kali ya, biar nggak ini. Ya. Karena dia sama G6 sama dengan F4, berarti kita dapat nih. F4 sama dengan min 3. Itu. Oke, sifat ganjil dan periodik. Kalau genap gimana? Kalau genap, berarti langsung. Karena genap itu kan, kalau misal ini genap ya. Misal genap. Si genap. Nanti ada F min X sama dengan Fx tadi. Ya udah berarti tinggal G min 1 sama dengan ini maksudnya bukan F yang di soal ya. Ini rumusnya aja. Ya apa sifatnya. Bukan bagian soal. Nah, G min 1 sama dengan G1 dong. Berarti langsung sama dengan 3. Gitu. Kalau fungsinya genap. Oke. Oke, enggak. Man. Waduh. Oke, mantap. Nah, lanjut. Ini diberikan grafik fungsi berikut. Nah, pertama sebelum aku rencananya di sini aku mau buat kayak grafiknya tuh kalau digeser ke atas ke bawah itu gimana gitu kan. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak ini fungsi apa? Fungsi apa Kak ini? Sepertinya dia seperti tenda. Ada yang tahu? Segitiga. Mutlak, benar. Mantap. Gila, pintar. Dulu aku TBB juga kagok gitu. Ini kan berarti mutlak, ya kan? Dia adalah fungsi mutlak. Tapi tadi mutlaknya gini. Kok sekarang jadi kebalik? Kenapa tuh? Ada yang tahu? Ini kan gini kan kalau mutlak ya. Kalau ini apa? Tadi ada yang... Jadi ngebahas nggak ya kalau yang ada minnya dia ternyata dimiringin gitu. Yang tahu? Kalau yang fungsi mutlak asli kayak gini ya. Nggak pas. Oke, saya bisa terus. Nah, ini fungsi aslinya. Bukan asli sih, kayak yang biasa. Sedangkan ini apa? Yang tahu? Mungkin ini yang tadi jauh. Syada mungkin tahu. Gini. Lupa, Kak. Oh. Ya itu. Ya, oke. Nggak apa-apa. Itu tadi udah dijawab sama Nadia. Nadia bilang ini min mutlak. Nah, benar ya. Ini adalah grafik min mutlak. Nah, aslinya kan min mutlak tuh kayak gini. Jadi fungsi yang di grafik ini tuh sebenarnya udah ditranslasi gitu, guys.
Aslinya kan yang di bawah. Warna lain kali ya biar kelihatan. Kayak biru. Ini ya. Nah, ini tuh fungsi, aduh, ya, fungsinya kayak gini aslinya. Nah, tapi yang di sini itu dia beda. Dia nggak pas, nggak mula, apa ya, nggak puncaknya nggak di nol gitu. Karena dia udah digeser-geser. Kira-kira kalau kayak gini, gimana? Dia digeser ke kanan ya. Ini dia mulai, dia harus, kita lihat acuannya di sini. Di mana dia harusnya 0 ya kan. Dia harusnya 0 di 0,0, tapi ternyata dia di 5. Berarti dia digeser ke kanan sebanyak 5. Kayak gini. Nah, terus dia itu harusnya di bawah 0 tempatnya di sini. Tapi karena dia di atas 0 nih, di daerah sini, gimana ngomongnya? Di sinilah ya gitu. Di daerah positif ini, positif semua ya bener. Gitulah di atas sini itu dia akhirnya naik gitu. Naik sebanyak 2 satuan di sini berarti ya. 2 satuan. Nah, 2 satuan itu berarti dia geser secara vertikal. Vertikal berarti di luar. Di luar berarti ditambah 2. Itu deh. Mantap nggak? Nah, gunanya apa sih kita tahu? Berarti kita tahu fungsi fx-nya itu min absolut dari x min 5 plus 2. Fungsinya itu adalah kita bisa menentukan gimana gambar ini pakai aplikasi gitu. Tapi kalau kita pakai pakai gambar biasa, kita bisa gambar ini. Ini misal yang asli di sini. Ini aslinya ya yang ini mulai dari 3 ini sampai 7. Kan? Ini berarti tadi rumusnya yang ini. Terus kita ditanya 2fx. 2fx berarti dia kan diregangkan ke atas secara vertikal dengan faktor 2 gitu. Digedein 2 kali tapi ke atas. Jadi tambah tinggi ya kan. Dia tambah tinggi, akhirnya gambarnya bisa digambar seperti ini. Area untuk tempat. Misal ini kan tadi di sini 2 ya. Nanti dia nambah jadi 2 kali lipat tingginya. Awalnya tingginya 2 jadi 4. Jadi ini. Nah, itu ya, ini berarti yang grafik A. Nah, kalau grafik B gimana? B itu F min X. Min X itu kalau kita lihat di dilatasi tadi, itu adalah cerminan ke sumbu terhadap sumbu Y. Ini nanti tercermin di daerah sini. Ya kan? Karena dia tercermin di daerah situ, berarti jaraknya harus sama dong. Berarti ini min 3, ini min 7. Dia gambarnya kayak ini. Nah, ini grafik B. Terus grafik C. Dia 2X. Tapi di dalam. Di dalam berarti dia makin mampat. Makin kecil. Ini gimana gambarnya? F2X. Kalau dia makin kecil berarti makin landai ya. Landai berarti di sini. Tadi domainnya di sini. Bentar, saya lihat.
Kalau 2X berarti dia tuh dibagi 2 kan ya. Domainnya. Domainnya dibagi 2 berarti jadi di sini ya. Tengah gitu kan. Di sini. Labu. Itu nyontek dulu. Kayaknya nanti dia udah di Bandai. Oh, berarti di sini. Jadi aku cek lagi ya, lupa. Lupa jawabannya apa. Terus habis itu ada F1 min X. 1 min X berarti digeser aja dari yang ini. Nah, kalau kalian lupa kayak aku tadi, nah itu kita bisa pakai namanya Desmos. Sebentar ya, aku tinggal share screen. Ini ya, apakah Desmos tuh kelihatan. Jadi di sini berikan tadi. Jadi di sini kita tahu gimana cara nulisnya. Nah, misal ini dihapus ya. Nah, karena kita belajarnya itu min absolut, jadi kita buatnya kayak gini. Min absolut dari X min 5 plus 2. Nah, itu kalau kita pastiin range-nya di sini, nanti gambarnya kayak gini. Terus nanti tinggal 2 kali F, nanti udah nambahkan tingginya. Terus nanti ada kayak gini, terus ada kayak gini. Nah, kalau yang tadi kayak aku stuck tadi, mungkin B sama dengan di kopas saja. Ya, ini ya. Nah, karena kita ngurusnya yang di dalam doang, berarti nanti dia jadi 2. Min 10. Kan dikali ya. Bukan 10. Oh, salah guys. Nah, gitu. Dia jadinya kayak gini nanti. Dikaliin kalau 2x ini enggak bisa. Nah, ini gambarnya harusnya ya. Maaf, tadi aku error. Nanti gambarnya harus seperti ini. Itu deh. Jadi kita lebih baik pakai kalkulator aja. Kalau kepepet gitu ya. Lagi kan boleh pakai kalkulator. Itu deh. Kalau misal 5, karena tadi X-nya doang ya yang kepengaruh, berarti range-nya tambah kecil, terus ini jadi 1,5 sama 3,5. Oke. Sampai 3,5. Guys. Udah, nanti dihapus. Akses yang baru aja. Udah.
Nah, ini jawabannya jadi ya, gitu. Itu. Ada yang mau tanya? Tadi yang mau ditanyakan? Mungkin pakai Desmos gimana, Kak? Ya. Ada yang mau bertanya? Suaraku masih ada kan ya? Dengeran? Tes, tes. Masih. Oh, oke. Kak mau nanya dong, Apa? yang nomor di atasnya Kak, yang di atas terus. Nah, nomor 6 Kak. Orang. Tadi yang G6 terus G1 itu gimana Kak? Aku meleng waktu itu Kak. Oh, tadi ini kan fungsi periodik G-nya. Ini dibilang periodik, ya kan? Nah, periodik itu definisinya dia itu misal dia tuh nilainya Gx ya. Kok tebel banget. Nah, itu periodik. Nah, periodik itu fungsinya definisikan Gx ada suatu nilai periodik P gitu ya, misal serap dikasih lambang apa juga nggak apa-apa. Nah, si periodik ini dia itu jadi Gx lagi. Paham nggak? Jadi kalau di G6 dia kan periodenya 5. Nah, P-nya ini sama dengan 5. Berarti Gx plus bukan X apa ya namanya. Jadi dia itu G kan ada 1 nih. Ada 1 plus 5 nanti hasilnya sama dengan G1 lagi. Paham nggak? Oh ya Kak, paham Kak. Makasih Kak. Oke. Ada lagi. Ini sih apa fungsinya ngapalin rumus sama bentuknya tuh nanti supaya kita bisa gambarin di Desmos dan mendapat jawaban dengan cepat gitu. Kan kalau ujiannya juga cepat gitu, jadi kan lebih akurat kalau pakai kalkulator online. Itu. Dia mau tanya tentang ini atau yang sebelum-sebelumnya belum lanjut? Enggak ya? Lanjut dulu ke penggunaan fungsi berikutnya. Ada sebuah kultur bakteri yang awalnya tuh 500 bakteri, terus dia double mengadakan diri setiap setengah jam. Nah, berarti dia setiap setengah jam dia jadi 2 kali lipatnya. Dari 2 kali dari jumlah awal, P0 gitu ya, populasi awal. Rumusnya. Terus nanti ditanya, berapakah bakteri yang terdapat di situ setelah 3 jam? Nah, kita ngitung dulu 3 dibagi setengah jam. Berarti 6 kan? 6 kali dia mengadakan diri. Berarti tinggal 2 pangkat 6 dari jumlah awal. Dari 500. Cari lah ya ini berapa. Aku nggak hitung. Ya, dari bentar. Itu hasilnya dapatnya mana ya? 1260. Salah. Oh bukan. 30. How many bacteria are there? 50, 500 kali 2 pangkat 6. Itu 32.000. Itu deh. Terus lanjut B. How many bacteria setelah T hours? Nah, T hours ini udah kayak ya. Udah mirip seperti fungsi bukan mirip, memang fungsi dia pakai variabel T gitu kan. Nah, karena kita udah tahu 2 pangkat jadi nanti kan 2 pangkat sesuatu gitu kan P0. Nah, kita nyari pangkatnya itu berapa? Karena dia per setengah jam,
Berarti T itu kan waktu. T itu jamnya. T per setengah. T per setengah kali populasi awal. Ya. Oke. Terus ini berarti dapat 2 pangkat 2T dari populasi awalnya. Populasi awalnya 500, jadi bisa ditulis 2 pangkat 2T pangkat 5 kali 500. Nah, yang lainnya juga tinggal dimasukin rumus. Nah, yang kayak gini, mungkin langsung yang ini aja ya. Nah, kita terbatas waktu semenit. Ini ada yang tahu ini jawabannya apa? Ayo. Gimana guys? Ada yang tahu? Sebutin ya. Tadi ada yang X kuadrat yang biru bukan, Kak? ya betul. Terus yang mana lagi? X pangkat 3 yang merah. Pangkat 3 merah betul. Terus ini kelihatan nggak? Yang abu X pangkat 8. Oke. Pangkat 8 yang mana ini? Nah, ini yang tadi gambarnya ya. Dia kayak fungsi genap. Fungsi genap tuh selalu genap gitu. Karena dia pangkat genap dia tuh fungsinya selalu genap. Kecuali kalau ada polinomial lain. Ditambah X kuadrat, ditambah berapa, nah itu baru beda lagi. Tapi kalau fungsinya cuma pangkat doang, nah kalau pangkatnya genap, fungsinya juga genap gitu. Genap juga fungsinya. Terus kalau pangkatnya ganjil, dia juga ganjil juga. Gitu deh. Nah, ini kalau yang ini sesuaiin sama yang grafik tadi kali ya, yang banyak tadi isinya. Yang F ini B, terus yang 3 pangkat X kan, terus 3X itu berarti yang warnanya agak pudar ini 3X. Ya nanti gimana yang ngomong? D itu sama dengan 3X. Terus Y sama dengan pangkat 3 itu yang mana? Pangkat 3 itu yang F. Terus solusi saya D pangkat 3F berarti F. Terus ini yang eksponensial itu deh. Nah, terus udah menit lagi deh. Diskon. Ini tentang grafik yang merumuskan fungsi. Ini periodik ya, berarti ini kosinus. Nggak kelihatan. Kosinus. Tapi sinus juga boleh, tapi nanti harus digeser-geser gitu. Kosinus plus B. B-nya kenapa? Karena ini nambah sampai B. Karena harusnya dia di sini mulainya. Itu, terus ini linear, tapi turun, jadi minus. Y sama dengan min mx. Terus ini sebenarnya bisa kuadrat, bisa eksponen juga. Terus eksponen tergantung dia secepat apa. Kalau dia cepat banget itu berarti eksponen. Kayak dia misal ini cuma beda 0,1 tapi dia udah naik tinggi banget. Nah, itu berarti dia eksponen. Dia eksponen itu paling cepat kayak naiknya. Kalau kuadrat itu kan sekali gitu kan kayak bertahap masihan. Kalau ini enggak langsung jrut naik. Kalau yang ini turun itu resiprokal. Tapi yang bagian positifnya aja. Kan harusnya kalau penuh seperti ini. Gitu deh. Karena udah sampai jam 9, mungkin sampai segitu aja. Terus nanti catatannya aku kasih dan bisa direview ulang. Nah, karena tadi mulainya udah pakai doa, kita akhiri juga dengan doa.